Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan atau kejelekan. Kemudian Allah menjelaskan dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Barang siapa yang bertujuan baik dan kemudian ia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka ia akan dicatat kebaikannya, niatnya dicatat satu pahala yang sempurna. Jadi apabila orang niat baik, kemudian tidak bisa berangkat, tidak bisa hadir, dengan catatan ketidak bisa hadirannya ada udzur secara syar'i, ada halangan. Pertama, mohon maaf, mau berangkat ngaji nih, sudah niat, dicatat oleh malaikat, ternyata tidak bisa berangkat. Kenapa? Oh, bapaknya sakit. Kemudian mengantarkan bapaknya ke rumah sakit, ternyata tidak bisa hadir ke pengajian, tetapi niat yang tadi yang baik sudah dicatat oleh Allah satu kebaikan. Alhamdulillah. Kemudian mau berangkat, ada halangan, ternyata ada tamu jauh nih. Kemudian ngormatin tamu. Ternyata waktu mengaji habis, tidak bisa hadir di dalam pengajian, tapi sudah niat yang pertama untuk mengaji, dicatat oleh malaikat satu kebaikan. Inilah manfaat niat baik, insya Allah dicatat oleh malaikat satu pahala. Tetapi seandainya ketidakberangkatannya itu dikarenakan malas, kalau malas tidak akan dicatat oleh malaikat. Kenapa? Karena malas. Ketidakberangkatannya itu dikarenakan malas. Orang yang mengaji, jamaah-jamaah yang datang ke pengajian rutin akan mendapatkan bermacam-macam pahala. Satu, pahala datang dari rumah sampai ke majelis taklimnya, sampai ke masjidnya, sampai ke tempatnya. Maka Allah akan membalas datangnya itu dengan pahala. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, man ja'a bil hasanati falahu khairum minha. Man ja'a bil hasanati, barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, falahu khairum minha, maka baginya pahala balasan yang lebih baik daripada kebaikannya. Kemudian dalam kitab Tafsir Jalalain dijelaskan, yaitu mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Apabila datang ke pengajian, datangnya saja Allah mempersiapkan 10 kali lipat pahalanya. Allahu Akbar. Begitu murah Allah memberikan kepada kita umat Islam, pahalanya berlipat-lipat. Terus yang kedua, setelah datang rata-rata, kalau tidak dalam keadaan musim corona, pandemi COVID-19, itu biasanya ini loh, kalau datang berjabat tangan dengan jamaah yang satu dan yang lain. Sedangkan berjabat tangan, Allah mempersiapkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani fatasofahani illa khufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dari dua orang muslim yang bertemu keduanya, kemudian berjabat tangan keduanya, kecuali Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan keduanya sebelum keduanya berpisah.
Ini manfaat berjabat tangan, bisa menggugurkan dosa-dosa keduanya. Terus yang saya tahu yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia itu ketika berjabat tangan yang paling utama adalah disertai dengan ucapan salam. Contoh, Assalamualaikum, langsung berjabat tangan. Maka sekaligus akan dapat 2 pahala. Pertama, pahala berjabat tangan. Yang kedua, pahala mengucapkan salam dan menjawab salam. Karena suatu yang baik apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berjabat tangan model yang kedua, cara yang kedua itu tidak mengucapkan salam, langsung berjabat tangan, cek 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 cek. Itu pun boleh, tidak apa-apa. Ya, itu manfaat berjabat tangan. Pahala yang ketiga, bagi orang-orang yang mau berangkat ngaji dari rumah sampai ke majelis taklimnya, contoh di masjid atau musola atau yang lain. Pahala yang ketiga adalah pahala duduk. Jadi apabila mengaji, para pemirsa TV-an yang saya hormati, baik orang yang berdiri ataupun orang yang duduk, semuanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.